Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Skalinda. Saya dari kelas 2 TBIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan metode pembelajaran. Langsung saja, yang pertama, pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan istilah yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada siswa sehingga siswa mau belajar. Nah, untuk itu, guru perlu memahami bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan tersebut di dalam kegiatan pendidikan. Nantinya, guru bisa menentukan strategi yang tepat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Perbedaan antara belajar dan pembelajaran terletak pada penekanan bahasan. Belajar lebih menekankan bahasan tentang siswa dan proses yang menyertainya dalam rangka perubahan tingkah laku. Sedangkan pembelajaran lebih menekankan pada guru dan proses yang menyertainya dalam rangka melakukan perubahan tingkah laku terhadap seseorang, yaitu siswanya. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh tenaga pendidik atau guru yang bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengkoordinasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai teknik atau metode, sehingga nantinya siswa bisa melakukan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran terdapat tiga konsep pembelajaran di sini. Yang pertama, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Secara kuantitatif, pembelajaran adalah proses penularan pengetahuan dari guru kepada siswanya. Di sini, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimilikinya, sehingga nantinya guru bisa menyampaikan pengetahuan tersebut kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, konstitusional. Guru harus siap mengadaptasi berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai perbedaan individual. Yang ketiga, secara kualitatif, berarti upaya guru untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Dalam pengertian ini, guru tidak hanya berperan untuk menjejalkan ilmu pengetahuan, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam model pembelajaran ini terdapat strategi, teknik, metode, bahan, dan alat penilaian pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, di dalam ini juga terdapat tujuan-tujuan pembelajaran, tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model information processing. Yang kedua, model personal. Yang ketiga, model sosial. Yang keempat, model behavioral. Macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model information processing. Information processing merupakan istilah kunci yang di dalam psikologi kognitif semakin mendominasi sebagian besar upaya riset dan pembahasan psikologi pendidikan. Information processing sebagai sebuah rumpun model-model mengajar yang sudah dipelajari dan diterapkan sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar agar ranah cipta siswa dapat berkembang dan berfungsi secara optimal. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dan dalam otak sebagai aktivitas siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Yang termasuk model information processing yaitu ada 7. Yang pertama, inductive thinking model. Yang kedua, inquiry training model. Yang ketiga, scientific inquiry. Yang keempat, concept attainment. Yang kelima, cognitive. Yang keenam, advanced organizer model. Dan yang ketujuh, memory. Model pembelajaran personal. Rumpun model personal ini pada umumnya berorientasi pada pengembangan pribadi siswa dengan lebih banyak memperhatikan kehidupan ranah rasa, terutama fungsi emosionalnya. Dengan menggunakan model ini, diharapkan nantinya proses belajar mengajar dapat menolong siswa dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Implikasi model ini
guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental pada siswa. Model sosial. Model sosial adalah rumpun model yang mengajar yang menitikberatkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu tersebut. Oleh karena itu, rumpun model ini lazimnya disebut sebagai interaktif model atau model yang bersifat antar individu. Salah satu model yang mengutamakan interaksi antar siswa dalam berdemokrasi adalah mengajar role playing atau bermain peran. Yang selanjutnya adalah model behavioral. Rumpun model pengembangan perilaku behavioral direkayasa atas dasar kerangka teori perilaku yang dihubungkan dengan proses belajar dan mengajar. Dalam rumpun model ini terdapat banyak model belajar. Salah satu contohnya yaitu model belajar tuntas atau mystery learning. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal. Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam metode pembelajaran yang dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan berbagai hal seperti situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung, fasilitas yang tersedia, dan sebagainya harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang nantinya akan dicapai. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode penyampaian materi kepada siswa dengan guru menyampaikan materi dengan bahasa baik verbal maupun non-verbal. Metode ceramah murni cenderung pada bentuk komunikasi satu arah. Nah, di sini guru yang menyampaikan materi kepada siswanya, sedangkan siswa mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini kedudukan siswa adalah sebagai penerima materi dari guru dan guru sebagai sumber belajar. Metode ini banyak menuntut keaktifan dari sang guru. Guru dituntut untuk menyampaikan materi dengan kalimat yang mudah dipahami oleh para siswanya. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, biasanya untuk memecahkan masalah ini dilakukan secara berkelompok. Dengan adanya metode ini bisa mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat secara konstruktif serta membiasakan siswa untuk bersikap toleransi terhadap pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Metode ini menghendaki guru lebih aktif daripada siswa. Dapat dilakukan dalam bentuk guru yang memperlihatkan bagaimana proses atau cara kerja suatu benda kepada siswanya, atau sebaliknya, siswa yang mendemonstrasikan proses atau cara kerja suatu benda dalam bentuk individual atau kelompok dengan bimbingan dari guru. Metode ini dapat membantu siswa untuk memahami dengan jelas jalan suatu proses atau cara kerja benda melalui pengamatan dan contoh yang konkret. Yang selanjutnya, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara penyajian materi pembelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh sang siswa. Dengan metode ini dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklarifikasi, membuat kesimpulan, menerangkan, dan mengkomunikasikan. Nah, metode ini bertujuan untuk memotivasi anak untuk mengajukan pendapat selama proses pembelajaran, atau guru yang mengajukan pertanyaan kepada anak didik, kemudian siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode penyampaian materi yang dilakukan dengan cara membawa langsung peserta didik ke objek yang berada di luar ruangan atau di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata, sehingga nantinya siswa bisa mengamati dan mengalami secara langsung kejadian tersebut. Metode ini menjadikan bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat.
Dan yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode pembelajaran dalam bentuk pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan suatu percobaan. Dengan metode ini, siswa diharapkan dapat sepenuhnya terlibat dalam perencanaan eksperimen, pengumpulan fakta, pengendalian variabel, dan upaya untuk menghadapi masalah yang secara nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.